Gua pamit dari misi gua yang lama. Menggunakan sosial media cuman untuk uang. Kenapa? Karena gue ngeliat ada masalah yang besar di negara yang gue cintai ini. Kalian sadar gak sih? Banyak kan orang-orang yang bilang orang Indo tuh banyak yang bodoh gitu. Dan secara data gak salah. Kita gak ngomongin harga diri, martabat, atau pride lo ya. Tapi kita ngeliat datanya aja. Lo bisa lihat minat baca Indonesia urutan keberapa dari seluruh dunia. Terus kemudian lo bisa lihat rata-rata IQ kita berapa. Dan gue bisa lihat sendiri di lapangan, literasi orang-orang di negara Konoha ini minim banget. Mereka sering banget gagal memahami yang namanya konteks. Dan mereka cuma lihat kontennya. Alhasil mereka gampang banget disetir sama headline-headline media yang mengarahkan ke suatu kepentingan. Dan ini semua dimulai dari gagalnya pendidikan untuk menciptakan orang yang bisa jadi pemikir bebas. Kalian sadar gak sih? Waktu zaman sekolah, kalian itu diajarin hafal, dan hafal. Contohnya, rumus fisika, bagaimana cara menghitung kecepatan. V sama dengan S dibagi T, velocity, dan yang begini ya, sama dengan space dibagi time, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Akhirnya kalian kerjain tugas atau soal hanya untuk dapetin nilai bagus tanpa mengerti esensi dari rumus itu tuh maksudnya gimana. Kalian tahu nggak kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Jawabannya karena memang sekolah tidak diciptakan untuk melahirkan pemikir-pemikir bebas. That's why orang-orang yang punya pikiran bebas, kayak gua, itu males banget sekolah. Terutama sekolah formal SD, SMP, SMA itu gue males banget. Kerjaan gue jujur, sekolah itu cabut-cabutan, ngerokok, nongkrong sana sini, nyontek pastinya. Karena gue berpikir kayak, ngapain gue belajarin kayak gini? Gue udah tahu gue mau dagang ke depannya, ngapain gue pelajarin integral, determinan, dan lain-lain. Dan guru-guru gue, bukannya gue gak respect ya, mereka banyak ngajarin gue. Tapi mereka juga adalah korban dari pendidikan itu sendiri. Mereka juga gak sanggup ngajarin apa intinya gua harus belajar ini. Dan ini memang dibentuk kurikulumnya dari zaman dulu. Kalau misalnya kalian pelajarin tentang sejarah Rockefeller itu, dia bikin sekolah kurikulumnya untuk menciptakan the army of labor. Atau pasukan buruh. Yang gak nanya banyak hal, yang kerjain aja sesuai dengan SOP-nya. Gak usah banyakin mikir-mikir aneh-aneh. Bikin perutnya kenyang, kerjanya udah jelas gampang. Udah, no question asked. Itu kurikulum yang sampai sekarang ada. Dan kalau gak salah gue pernah ngeliat quotesnya gue lupa dari siapa, tapi dia bilang, I don't need an army of thinker, but I need an army of labor. Fakta pahitnya, gak semua orang bisa jadi pemikir bebas. Yes. Karena gue percaya ada yang namanya cosmic lottery. Atau kayak lotre dari alam semesta ini, mau apapun itu. Jadi setiap orang itu punya kapasitas masing-masing, punya limit masing-masing. Dan mereka udah ditentuin tempatnya di dunia itu jadi seperti apa. Dan tatanan dunia memang pasti lebih banyak orang-orang yang menjadi labor, bukan thinker. Yang gue mau lakukan di sini adalah, gue pengen buat kalian seorang pemikir bebas atau sovereign thinker. Itu bisa keluar dari semua labirin ini. Kenapa? Buat kalian para pemikir bebas, pasti kalian ngerasain hal yang sama juga kayak gue. Yaitu kesepian. Lu punya teman-teman yang pemikir bebas juga kayak lo, tapi ya pasti mereka sibuk dan populasinya sedikit. Untuk ngobrol tuh ribet. Dan akhirnya lu ngobrol sama siapa? ChatGPT. Dan gue yakin juga lu sebel sama kondisi yang ada di sekitar lo. Terutama kelakuan orang-orangnya. Dan kelakuan orang-orangnya ini terjadi karena lack of education tersebut. Gue bilangnya adalah lack of common sense. Contohnya, gue pernah waktu itu lagi jalan sama temen gue, ya namanya Nasir, teman baik gue. Di jalan tol naik mobil, dan tiba-tiba gue ditabrak dari belakang dan ternyata itu tabrakan beruntun. Beruntungnya mobilnya Nasir gak terlalu rusak, cuman bagasinya doang, karena kita paling depan. Dan ternyata tabrakan beruntun itu terjadi akibat adanya kontainer yang kayak ngantuk atau lupa ngerem gitu. Akhirnya ya udah kita lihat dan ternyata ada 3 mobil di belakang gue yang ringsek parah. Akhirnya kita pergi ke kantor polisi untuk ngurusin dan lain-lain ya. Dan abis itu diketahui ya bahwa yang nyetir trontonnya tersebut dan dia bawa beton gede banget, orangnya gak punya SIM. Dan ternyata setelah diketahui lagi, ditelusuri lagi guys, yang nyetirnya bukan supirnya, tapi keneknya. Jadi kalau misalnya kalian bawa tronton ya, karena gue pernah bawa truk dan bawa sapi gitu kan, jualan kurban dulu gue ya. Itu akan ada 2, kenek sama supir. Kenek itu
yang ngebantu nurunin barang seperti itu. Dan akibat dari itu semua ada 3 mobil ringsek banget. Dan yang paling parah itu ada mobil, gue lupa mereknya tapi tipenya Journey. Untung itu mobil Journey ya, mobil Eropa. Ada soalnya ibu-ibu di dalamnya. Itu masih kejaga sama rangkanya. Dan gue yakin kalau misalnya dia pakai mobil-mobil yang LCGC, meninggal. Dan lo tahu alasannya kenapa keneknya yang nyetir? Itu karena supirnya ngantuk abis begadang. Itu tololnya akut dan goblok setengah mati anjing. Gara-gara dia tidak bisa memanage dirinya, gara-gara dia tidak tidur padahal dia udah tahu besoknya itu bakalan nyetir, dia harus ngasih setirnya itu ke keneknya yang dimana keneknya itu masih umur 18 tahun atau 19 tahun, pengalamannya masih sedikit untuk nyetir tronton dan gak punya SIM. Dia nyetir sampai akhirnya hampir bikin melayang nyawa ibu tersebut. Dan itu semua kenapa? Karena satu hal. Common sense dan kemampuan berpikir sama memanage dirinya sendiri. Dan buat gue itu irritated. Dan lu tahu pas di kantor polisi, cuman bisa nangis, minta maaf. Minta maaf lo ya, gue kasih tau ya, gak cukup nyet. Kalau itu ibu-ibu meninggal, apakah dengan minta maaf lo itu, ibu-ibu itu bakalan bangkit lagi, hidup lagi? Goblok emang lo anjing. Atas dasar itu semua, gue pengen ada impact buat negara ini. Kenapa? Karena gue tahu banyak faktor yang memengaruhi orang tuh tidak bisa berpikir seperti itu. Ya simpelnya adalah privilege. Orang gak punya uang, akhirnya gak sekolah tempat yang benar, lingkungannya jadi buruk, dan akhirnya menciptakan orang-orang dengan behavior atau perilaku seperti itu. Sementara gue, alhamdulillah, gue lahir dengan privilege. Gue tidak lahir miskin, tapi gue bukan orang yang lahir dari keluarga kaya. Kayak ini kita ngomonginnya orang yang udah punya aset $1 juta. Tidak, bapak gue tidak punya. Karena bapak gue bukan pengusaha dan bapak gue itu karyawan swasta. Gue gak memungkiri bahwa gue lahir punya privilege. Enggak. Dan gue bersyukur atas itu, gue terima kasih ke Tuhan. Akhirnya gue bisa dididik sama bokap gue. Yang dimana dulunya bokap gue itu miskin. Beneran miskin. Miskin itu artinya apa? Dia sekolah aja gak tahu harus bayar gimana. Dan setiap hari libur Sabtu Minggu dia harus pergi ke Tomang bantuin keluarganya. Ini dari garis lain keluarga gue yang Chinese. Jadi penjaga toko bangunan dari SD. Kalau enggak, dia gak bisa bayar sekolah. Bokap gue gak ada motor, gak ada mobil sama sekali waktu kecilnya. Dan karena kesakitan itu, gue bersyukur. Bokap gue ngajarin gue cara berpikir. Bokap gue ngajarin logika berpikir. Bokap gue ngajarin common sense. Dan bokap gue bisa nyekolahin gue di tempat yang middle, abis itu naik ke tempat yang high. Dan gue pernah ngerasain 3 bubble environment. Bubble environment itu artinya 3 lingkungan yang berbeda. Gue pernah tinggal di kampung yang dimana gue main sama anak-anak kampung, gue main burung dara, gue mancing-mancing undur-undur atau apalah itu gue lupa, mancing cacing, metikin pohon seri, dimakanin. Gue pernah kalau istilahnya di sini tuh gupak ya, berenang di rawa, berenang di kali. Terus lo bikin getek dari pohon pisang yang tumbang, main bola kakinya kena putri malu, bikin gawang pakai sendal. Gue ngerasain semuanya. Dan gue juga pernah sekolah dari SD sampai SMA di sekolah middle class, swasta. Dan waktu gue kuliah, gue masuk ke sekolah yang high class. Yang dimana semua orang pasti bawa mobil, mayoritas. Dan mobilnya itu bukan main-main. Waktu itu gue dikasih mobilnya Suzuki Katana. Sementara teman-teman gue pakai minimal Honda Jazz atau mayoritas RX-8, Mercy, dan BMW. Gue naik Katana sampai akhirnya Katana dijual dan gue naik angkot. Jadi gue ngerasain 3 bubble environment tersebut. Dan gue sampai sini itu juga karena berkat Tuhan dan karena ada privilege dari hal tersebut. Sehingga chance gue untuk sampai sini tuh jadi lebih besar dibanding orang yang gak punya privilege. Gue akuin itu. Kalau lo yang hina gue, wah lu kan bisa sampai sini karena privilege bang. Yes benar ada faktornya. Tapi gue juga kerja sungguh-sungguh untuk utilize atau leveraging privilege gue juga. Karena banyak juga di teman-teman gue yang waktu gue sekolah di middle class sama upper class, privilege dia lebih banyak daripada gue. Tapi dia nggak melangkah sejauh gue. Nah, karena gue tahu ada gap of privilege tersebut, at least gue bisa ngomong sama kalian tentang apa yang gue pelajarin dari pengalaman gue dan didikan lingkungan serta bokap gue, biar kalian bisa mikir. Dan buat lu yang nonton video ini tapi nggak punya privilege, jangan berkecil hati. Mungkin lu bisa jadi kayak bokap gue, yang tidak punya privilege, tapi at least lu bisa ngajarin anak lu
generasi selanjutnya, ilmu-ilmu yang gak pernah diajarin ke lu sebelumnya, sehingga anak lu punya privilege, dan anak lu bisa jadi orang yang berguna buat bangsa ini. Gak cuman nyempit-nyempitin dunia doang. Emang lu gak mau, lu gak punya privilege, tapi anak lu nanti itu punya privilege. Gue akan presentasiin apa yang akan gue lakukan di semua social media gue ke depannya. Harapan gue, ajaran gue ini, cara berpikir gue ini, bisa menginspirasi dan merubah banyak hidup orang, terutama mengajarkan kepada keturunan-keturunannya at least sebanyak 1% dari populasi Indonesia aja, which is 2,8 juta jiwa. Dan harapannya kalau misalnya anak-anak kalian ini diajarin dengan benar, anak-anak ini bisa nerusin bangsa ini jadi bangsa yang baik. Karena kenapa? Gue cinta sama negara ini. Memang ada banyak yang harus diperbaikin, tapi gue suka banget sama negara ini. Gue pengen negara ini tetap ada, makmur. Kenapa? Makanannya enak, orangnya selau-selau, chill, baik, lucu, kocak, seru. Alamnya tuh indah semua karena gue diverse kan. Bagus semua tempat diving di Indonesia. Makanannya masih murah. Karena hal itu gue gak pengen negara ini hilang. Dan ini akan gue lakukan di seluruh kegiatan gue di sosial media. Jadi yang mau gue bikin adalah lu bisa punya good life. Oke? Nah, jadi semua aktivitas di sosial media gue, apapun yang gue buat, tujuannya adalah untuk bikin lu berjalan dari step pertama yaitu kenyang, abis itu lu aman, abis itu lu bisa berpikir, dan abis itu lu bisa nge-build something. Oke? Nah, kenapa gue pertama kali masukinnya tuh kenyang dulu? Karena kalau orang belum kenyang, dia akan gak bisa aman, terus abis itu gak bisa berpikir. Oke? Nah, kenyang itu gue interpretasikan di kegiatan gue lewat internet money. Ada konten, dan gue punya akademi kreator, akademi marketer. Nah, tahu lu bisa pilihnya jadi trader. Nah, cuman trader ini, baik di investasi manapun, itu kan sebuah job juga. Gue nggak sentuh ini, trading sama sekali. Karena udah banyak teman-teman gue yang ngajarin juga, jadi ya ngapain? Gitu. Gue di kreator sama marketer ini. Intinya lu bisa dapetin dari internet money yang ini. Karena ini adalah jalan yang paling gampang, paling cepat, dan paling minim resikonya. Oke? Nah, lu bisa gunain ini jadi full-time creator atau full-time marketer, atau lu bisa jadiin part-time. Lu ada kerja kantoran dan lain-lain, gak ada masalah, terserah lu. Intinya, lu kenyang itu lu punya cash flow atau uang masuk yang lebih besar daripada pengeluaran lu. Itu dulu yang pertama. Dan sekarang gue lagi ada di step ini. Oke? Di step ini, gue bantuin lu semua kenyang dulu. Kalau misalnya ada yang ngomong, katanya mau bantu, tapi kok beli kelasnya bayar? Itu lu goblok. Ngebantu masyarakat, itu nggak melulu harus charity. Ya. Yang ada kalau charity, mental lu tuh mental disuapin terus. Mental lu tuh mental pengemis terus. Itu kalau charity. Ya. Dan gua kasih impact masyarakat itu dalam bentuk bisnis. Bisnis itu adalah memberikan efek kepada masyarakat. Baik dengan menciptakan demand atau memfulfill demand dalam bentuk perusahaan yang mencari profit. Itu cara impact. Kalau misalnya Indomie gitu ya, Indofood, katanya mau bikin orang-orang tuh makan bisa kenyang, orang-orang darurat. Indominya gratis dong. Nah, lu pikir pakai otak lu, pikir. Nggak gitu caranya. Oke? Nah, setelah kenyang, lu aman. Aman ini ada dua. Ngomongin tentang investment. Defend dulu pertama. Jadi lu bisa berinvestasi di aset yang kalau misalnya ada efek eksternal di luar kuasa lu, itu lu tuh bisa aman. Oke? Di sini gue akan share yang gue tahu, yang gue lakukan. Dan habis itu adalah multiplying. Jadi lu kerja, lu hantem duitnya ke sini, lu bisa kaya secara gradual. Karena kan kita udah tahu ya, Timothy sering ngomong tentang inflasi, printing money, aset, dan lain-lainnya. Gue akan bantu di sini. Oke, sharing berupa informasi. Baru selanjutnya adalah think. Nah, kalau lu udah secure, keluarga lu udah aman, lu udah kenyang, baru lu udah boleh bisa berpikir. Karena lu lihat, banyak di luar sana, orang melakukan tindak kriminal, kenapa? Karena belum kenyang sama belum aman. Orang curang, atau orang tidak punya business ethic,
Kenapa? Karena belum kenyang sama belum aman. Dia ngehalalin segala cara. That's why gue kelarin ini dulu, baru masuk ke thinking. Nah, thinking itu gue akan share tentang logic. Logic itu bersifatnya kayak mindset, cara lu memahami sesuatu, yang ujungnya lu bisa lakukan critical thinking dan lu membuat sebuah keputusan. Contoh, gue nge-vape. Ya. Ini gue nge-vape karena ketololan gue. Gue akuin itu, gue nggak ngelak. Gue tolol dan bego. Kenapa? Karena gue tidak bisa mengontrol otak gue. Limbic system gue terhadap habit nikotin. Tapi di sisi lain, karena gue tahu ketidakmampuan gue dalam mengontrol ini, gue melakukan preventifnya. Ya gue beli asuransi kesehatan. Waktu asesmen asuransi gue nggak bohong, gue tetap bilang ya gue nge-vape. Gue beli asuransi jiwa, gue siapin dana buat keluarga gue kalau gue kenapa-kenapa, dan gue hidup sehat, minum suplemen dan lain-lainnya, cari duit yang banyak untuk bisa gue menahan efek dari si nikotin ini. Dan pelan-pelan gue mulai coba berhenti. Tapi masih susah. Jadi lu punya decision yang logis. Oke? Nah baru kalau lu udah bisa berpikir, lu bisa warisin pola pikir lu ke family lu, atau ke organisasi lu. Sehingga lu bisa menciptakan generation baru yang bisa berpikir. Bukan generasi yang cuma minta-minta, gampang disetir, ujung-ujungnya rusak semuanya. Dan ini gue ngomong juga, buat apa? Buat generation gue. Gue pengen anak gue nanti, pas sudah mulai remaja, udah gede, nyokapnya, misalnya gue udah sakit gitu, udah mau mati gitu kan. Nyokapnya bilang, ini video-video ayah udah dibikin untuk kamu belajar tentang kehidupan. That's why gue masih bikin konten sampai sekarang. Nah, at the end yang gue mau dari lu adalah, someday pas lu udah tua, lu udah build segalanya, lu santai-santai di pinggir. Habis itu, lu bisa ngomong gini. Dang, I live a good life. Nothing to regret. Itu yang gue mau dari lo. Lo gak ada penyesalan, lo bilang, I'm done. I live a good life. Dan gue targetnya itu 1% dari populasi Indonesia. Ini gue buletin 280 juta, at least 2,8 juta orang ini bisa someday ngomong, I live a good life. Dan at the end, lo menciptakan generasi baru yang bisa berpikir dari hasil apa yang lo bangun. Terserah lu mau main gamenya apa. Lu mau jadi sekaya-kayanya bebas. Lu mau jadi politisi yang bagus bebas. Lu mau punya non-governmental organization atau apapun itu, charity, terserah. At the end, yang gue mau dari lu adalah lu ngomong gini pas lu tua. Damn. I live a good life. Nothing to regret. Motherfucker.